Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Besar dan Terkemuka, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 43b dan 44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang firman yang kita dengar hari ini adalah keinginan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang mohon kelak diperkenankan duduk di sisi kiri dan kanan Yesus jika kelak ia meraja. Permohonan kedua murid ini tampaknya serius. Bahkan mereka siap menerima tantangan Tuhan Yesus ini. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka menjawab, kami dapat. Dan memang mereka akan menjadi martir Tuhan kelak. Demikian firman Tuhan Yesus. Namun soal duduk di kiri atau di kanannya bukanlah urusan Yesus, melainkan diberikan kepada mereka yang dianggap layak menerimanya. Dialog antara Yesus dan kedua murid itu memicu kemarahan 10 murid yang lain. Sebagai guru yang berwibawa, Tuhan Yesus memanggil dan mengumpulkan ke-12 murid itu, lalu menegaskan untuk kemuliaan yang mereka impikan, yaitu dengan menjadi pelayan dan hamba dari semua orang. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mendidik para muridnya agar tidak terlalu berambisi karena merasa sudah berjasa, merasa sudah menjadi bagian murid-murid terpilih Yesus, merasa sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus tahu akan hal ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tidak seorang pun memiliki keinginan menjadi orang yang miskin, tidak memiliki peran. Sebaliknya, kebanyakan orang ingin memiliki sesuatu untuk menunjukkan jati dirinya, memiliki peran dan posisi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, banyak orang ingin menjadi besar dan terkemuka. Hal itu tercermin pada keinginan baik Rasul Yakobus maupun Rasul Yohanes. Hal tersebut adalah sangat manusiawi, sebab mereka sudah berusaha untuk menjadi pengikut Yesus yang baik dan berkenan pada Yesus. Tidak cuma itu, mereka bahkan siap mengikuti apapun yang akan dijalani Yesus. Mereka siap mati untuk Yesus. Tuhan Yesus mengapresiasi sikap, kegigihan, dan komitmen mereka. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus menegaskan bahwa soal bagaimana kelak posisi mereka
belum dapat ditentukan sekarang. Mereka harus menjalani sebuah proses panjang seperti Tuhan Yesus sendiri. Ia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Itu poinnya. Saudara-saudari terkasih, menurut pendapatku, kedua murid Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk membuktikan diri bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang setia. Mungkin kita pun dalam hati kita juga mengatakan hal yang sama dan menginginkan kebahagiaan yang diinginkan baik oleh Yakobus maupun oleh Yohanes. Tidak ada masalah dengan kerinduan tersebut, namun Tuhan mau kita membuktikan kesetiaan kita pada komitmen kita mengikuti Yesus. Mau menjadi besar dan terkemuka, caranya hanya satu: menjadi pelayan dan hamba. Alasan dan dasarnya adalah karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, menjadi sangat jelas dari firman-Nya ini. Pertama, seorang pengikut Yesus itu ujiannya adalah kesetiaannya untuk siap melayani, bukan untuk dilayani. Itu juga berarti selalu berusaha mencari dan mengusahakan kebahagiaan orang lain atau sesama kita. Yang kedua, seorang pengikut Yesus adalah seorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan tidak menyisakan sedikit pun sesuatu apa untuk dirinya. Nyawanya pun dipersembahkan dan dikorbankan. Yang penting orang lain diselamatkan. Ya, seperti Yesus yang rela wafat di kayu salib untuk tebusan bagi banyak orang. Maka, bila seseorang ingin menjadi bahagia karena berada dekat dengan Yesus, ia harus mendekati dan menyerupai kepribadian Tuhan Yesus sendiri sebagai pelayan semua orang dan tebusan bagi semua orang. Saudara-saudari terkasih, pemimpin gereja Katolik sedunia kita sebut Sri Paus, atau lebih akrab di telinga kita dengan sebutan Bapak Suci. Paus kita sering juga disebut Primus Inter Pares, artinya yang utama dari semuanya. Beliau juga sering menyebut dirinya sebagai Servus Servorum Dei, artinya pelayan dari semua pelayan Tuhan. Sri Paus atau Bapak Suci memang adalah kepala negara dari Vatikan, pemimpin gereja Katolik sedunia. Namun, beliau terutama adalah sosok panutan bagi umat Allah, khususnya para klerus, yaitu uskup dan imam, menjadi pelayan Kristus untuk menguduskan umatnya. Panutan Sri Paus adalah Kristus sendiri, yang pada hari ini menyatakan dirinya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Tentu saja semangat pelayanan ini
tidak hanya tuntutan untuk para imam yang ditahbiskan, melainkan juga untuk saya dan saudaraku yang saat ini sedang mendengarkan refleksi akan firman Tuhan. Masih ingatkah kita akan tindakan mulia dan penuh kerendahan hati oleh Yesus yang ditirukan para imam pada malam perjamuan terakhir? Pada perayaan Ekaristi malam Kamis Putih, imam membasuh dan mencium kaki para rasul. Ritual ini seharusnya menginspirasi kita untuk siap melayani siapa saja, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Seperti Yesus, kita diundang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Apakah aku sudah meluangkan waktuku untuk melayani Tuhan dan gerejanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jauhkan kami dari ambisi yang tidak teratur dan menggantikannya dengan semangat untuk melayani dan memberikan diri demi keselamatan dan kebahagiaan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.